Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singasari. Terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa Kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat menjadi raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kartajasa Jayawardhana. Kisah Jayanegara atau Kalajemen, raja paling bodoh di Majapahit. Raja Majapahit Jayanegara ternyata punya julukan yang sangat jelek, yakni Kalajemet, yang berarti penjahat lemah atau orang lemah yang jahat. Julukan itu tersemat karena perilaku Jayanegara yang buruk dan sakit-sakitan. Ratu tercantik Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah Ratu Majapahit yang memiliki paras cantik dan kerap jadi inspirasi para seniman. Ia memerintah dari tahun 1328 sampai 1351 Masehi. Sang ratu merupakan putri dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, dan Gayatri Rajapatni, salah satu istrinya. Ratu Tribuana Tunggadewi ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berani dalam memulai misinya untuk menaklukkan sebagian wilayah di Nusantara. Meski pemerintahannya tak selalu berjalan mulus, namun ia tetap dicintai oleh rakyatnya karena dia adalah sosok yang memiliki bijaksana dan pemberani dalam memimpin. Kisah cinta Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi. Hayam Wuruk merupakan raja dari Kerajaan Majapahit yang jatuh cinta kepada sosok Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka Citra Resmi tersebut pun merupakan seorang putri yang berasal dari Kerajaan Sunda. Kisah cinta itu bermula saat Hayam Wuruk naik tahta menjadi raja di Kerajaan Majapahit saat usianya baru menginjak 17 tahun. Setahun setelah masa jabatannya tersebut, Hayam Wuruk pun berniat mempersunting Dyah Pitaloka. Harapannya yang ingin mempersunting Dyah Pitaloka ini mendapat persetujuan dari Kerajaan Sunda. Tentu Kerajaan Sunda pun memiliki alasan mengapa mereka menyetujui niat dari Hayam Wuruk. Pasalnya, Kerajaan Sunda beranggapan jika niat Hayam Wuruk itu bukanlah untuk merebut tahta. Kerajaan Sunda menyetujui hal itu karena melihat bahwa pernikahan ini bukanlah langkah untuk merebut wilayah dan kekuasaan Kerajaan Sunda. Namun Mahapati Gajah Mada justru memiliki pandangan lain akan pinangan dari Hayam Wuruk itu. Gajah Mada justru mendesak Kerajaan Sunda agar segera menyerahkan Dyah Pitaloka kepada pihak Majapahit. Gajah Mada menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai sebuah upeti agar tunduk pada Kerajaan Majapahit. Mengetahui hal tersebut, Kerajaan Sunda ini murka hingga mengakibatkan munculnya Perang Bubat. Perang Bubat yang juga disebut Pasunda Bubat adalah pertempuran antara bala sentana Raja Sunda dan Angkatan Perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Dalam sumber faktual, Serat Pararaton menjelaskan bahwa Gajah Mada menolak diadakannya upacara perkawinan yang meriah. Sebaliknya, Putri Sunda harus dijadikan persembahan untuk Prabu Hayam Wuruk untuk diperistri. Mendengar penghinaan itu, Prabu Linggabuana menolak dan rela berperang untuk mempertahankan harkat dan martabat Sunda, hingga akhirnya meletus perang di lapangan Bubat, Majapahit. Pertempuran itu dikenal dengan Perang Bubat. Bukan kebahagiaan yang direngkuh atas pernikahan anaknya, Dyah Pitaloka,
Prabu Linggabuana malah menjadi korban yang terbunuh dalam perang Bubat. Kematiannya menandai kegagalan pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi. Kegagalan Hayam Wuruk untuk mempersunting putri Sunda menengarai sosok Gajah Mada, Mahapatih yang paling disegani sebagai dalang dan orang yang paling dipersalahkan pasca peperangan. Menurut Kitab Negara Kertagama, Pupuh 70 ayat 3, dikisahkan bahwa Gajah Mada yang telah berhenti dari jabatannya sebagai Mahapatih jatuh sakit sekitar tahun 1363 Masehi. Gajah Mada dinyatakan wafat pada tahun 1364 Masehi tanpa tahta dan kekuasaan. Sumpah Palapa. Mahapatih Gajah Mada dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki tekad yang kuat untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Amukti Palapa diikrarkan Gajah Mada saat penobatan dirinya sebagai Patih Amengkubumi di hadapan Tribuana Tunggadewi Maharani Majapahit. Sumpah itulah yang mengantarkan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sumpah itu pula yang menjadikan benih-benih lahirnya persatuan wilayah-wilayah di Nusantara menjadi satu bangsa yang meskipun berbeda-beda namun satu jua, yang sekarang dikenal dengan nama bangsa Indonesia. Sumpah Amukti Palapa berbunyi, lawon huus kalah Nusantara, ison Amukti Palopo, lawon kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumase, samono ison Amukti Palopo. Yang berarti jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumase. Demikian saya baru akan melepaskan puasa. Perang Parekrek. Perang Parekrek adalah perang saudara antara Brewirabumi dari Kerajaan Blambang dengan Prabu Wiramawardhana dari Kerajaan Majapahit. Perang ini berlangsung 2 tahun, namun perang ini menyebabkan salah satu faktor melemahnya Kerajaan Majapahit. Setelah itu, Kerajaan Majapahit menghadapi masalah perebutan tata pemerintah di antara penguasa daerah yang sebagian besar merupakan kerabat raja. Penyebab Perang Parekrek. Perang Parekrek disebabkan oleh adanya pertikaian antara Istana Barat dan Istana Timur. Kronologi Perang Parekrek. Sesuai dengan namanya yang berasal dari istilah bahasa Jawa kuno, parerekan ini terjadi dalam beberapa tahap dengan tempo yang lambat. Hal ini menjelaskan jalannya Perang Parekrek berlangsung antara tahun 1404 hingga 1406. Dampak Perang Parekrek: 1. Banyak daerah kekuasaan yang melepaskan diri. 2. Memakan banyak korban. 3. Kondisi ekonomi menurun. Yang keempat, Wikramawardhana gagal membangkitkan kejayaan Majapahit. Kondisi tersebut. Kisah Brawijaya V yang mempunyai selir dari Campa atau Islam. Putri Campa bernama Darawati atau Dwarawati. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Dwarawati menjadi selir dari Prabu Brawijaya V sejak 1430 Masehi. Putri Campa bukan berasal dari putri bangsawan atau putri raja, sehingga dia hanya menjadi selir dari Prabu Brawijaya V. Keberadaan Putri Campa yang menjadi istri raja mengundang imigran asal Campa datang ke kerajaan Majapahit. Para imigran itu diperkirakan masuk ke Majapahit sekitar 1476 sampai 1478 Masehi. Dari imigran tersebut terdapat Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Santri Ali, dan Raden Burari. Kedatangan imigran muslim ini membuat Arya Jin atau putra Brawijaya V dari selir asal Cina masuk Islam. Akhirnya ia berganti nama menjadi Raden Patah. Ketika Raden Patah mengantar imigran muslim ini ke Majapahit, ternyata Putri Campa sudah ditemukan dengan keadaan meninggal dunia.
Akhirnya, imigran muslim ini diberi tempat tinggal oleh Rana Wijaya dari Daha Kediri. Kemudian Raden Patah menjadi raja di Demak dan mendirikan masjid yang besar di sana. Pernikahan Brawijaya V dengan Dwarawati atau Putri Campa melahirkan anak perempuan bernama Retno Pembayan atau Putri Pembayan. Runtuhnya istilah sirna ilang kertaning bumi. Masa kehancuran Majapahit diperkirakan terjadi pada masa Brawijaya V, yaitu antara 1478 sampai 1527 Masehi. Beliau diketahui memerintah antara tahun 1474 sampai 1498 Masehi, dengan ibu kota di Daha. Perebutan kekuasaan dan pemindahan ibu kota dari Trowulan ke Daha pada tahun 1478 menjadi titik awal pembacaan sejarah kehancuran Majapahit. Agaknya hal ini berkaitan pula dengan sebuah sangkalan terkenal dalam tradisi Jawa. Dalam buku kearifan lokal epigrafi Islam masa Majapahit pada makam Troloyo, Imam Mashhud menyebutkan adanya satu sangkalan atau penanda waktu yang terkenal dalam tradisi lisan masyarakat Jawa. Penanda waktu ini berupa konogram. Sirna ilang kertaning bumi adalah candra sengkalan yang dimaksud. Sengkalan adalah penanda waktu yang digunakan oleh orang Jawa di masa lalu. Tiap kata merujuk pada angka tertentu. Sirna merujuk pada angka 0, ilang merujuk pada angka 0, kertaning merujuk pada angka 4, dan bumi adalah 1. Sebagai penanda waktu sengkalan ini dibaca dari belakang, maka didapatkan 1400, merujuk pada tahun Saka. Dengan demikian, sengkalan ini merujuk pada 1478 Masehi. Sengkalan ini menurut tradisi lisan adalah tahun berakhirnya kekuasaan Majapahit di Nusantara. Arti sengkalan ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi, tulis Imam Mashhud dalam bukunya. Beberapa sejarawan menjelaskan sengkalan ini sebagai gambaran gugurnya Bre Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit, pada 1478 oleh Girindrawardhana. Sementara itu, dalam berita Portugis, runtuhnya Majapahit terjadi pada permulaan abad ke-16 atau tahun 1520 Masehi. Berdasarkan berita tersebut, pada 1489, orang-orang sebelah timur masih menyembah berhala, kecuali di Malaka, pantai Sumatera, kota-kota besar di pesisir utara Pulau Jawa, dan Kepulauan Maluku yang telah memeluk agama Islam. Sebenarnya, banyak sejarawan yang sepakat bahwa titik awal kehancuran Majapahit bisa ditelusuri sejak peristiwa Paregreg. Namun, sepeninggal Bre Kertabumi, pada 1478 itu menandai titik tolak baru bagi Majapahit. Pada tahun itu, ibu kota kerajaan dipindah dari Trowulan ke Daha. Inilah yang menjadi poin penguat yang menarik perhatian para sejarawan ke tahun 1478. Letak lokasi. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sejarah kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1293 Masehi bersamaan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis, ibu kota kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur. Puncak kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit berada di masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk disebut juga Raja Sanagara. Ia memerintahkan Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Gajah Mada. Sumpah Walapa ternyata benar-benar dilaksanakan. Dalam melaksanakan cita-citanya, Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh, misalnya Aditya Marwan dan Laksamana Nala. Raja-raja. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana.
memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua, Kolo Gemet atau Sri Jaya Negara, memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Yang ketiga, Sri Gitarja atau Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, memerintah pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Yang keempat, Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Negara, memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kelima, Wikramawardhana, memerintah pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Yang keenam, Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu, memerintah pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Yang ketujuh, Kertawijaya atau Brawijaya I, memerintah pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Yang kedelapan, Rajasawardhana atau Brawijaya II, memerintah pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Yang kesembilan, Purwawisesa atau Giriswawardhana atau Brawijaya III, memerintah pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Yang kesepuluh, Bre Pandasalas atau Suraprabawa atau Brawijaya IV, memerintah pada tahun 1466 sampai 1468 Masehi. Yang kesebelas, Bre Kertabumi atau Brawijaya V, memerintah pada tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Yang kedua-belas, Girindrawardhana atau Brawijaya VI, memerintah pada tahun 1478 sampai 1489 Masehi. Yang ke-13, Patih Udara atau Brawijaya VII, memerintah pada tahun 1489 sampai 1527 Masehi. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki banyak peninggalan berupa candi, prasasti, hingga karya sastra yang menjadi bukti sejarah. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus. Candi Tikus ditemukan di Dukodino, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat. Dinamakan Candi Tikus karena candi ini ditemukan ketika warga setempat melakukan pengejaran terhadap tikus-tikus yang merusak pertanian mereka. Yang kedua ada Candi Jabung. Candi Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Menurut keagamaan agama Buddha dalam kitab Nagara Kertagama, Candi Jabung disebutkan dengan nama Bajrajina Paramitapura. Dalam kitab Nagara Kertagama, Candi Jabung dikunjungi oleh Hayam Wuruk pada lawatnya keliling Jawa Timur tahun 1359 Masehi. Sedangkan pada kitab Paraton disebut Sajabung, yaitu tempat pemakaman Bre Gundal, salah seorang keluarga raja. Yang ketiga, Candi Bajangratu. Candi Bajangratu atau sering disebut Gapura Bajangratu berlokasi di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada abad ke-14. Disebut dengan Gapura Bajangratu dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar. Gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. 4. Prasasti Kadadu. Prasasti Kadadu berangka 1294 Masehi menyebutkan tentang pemberian anugerah Raja Kertarajasa Jayawardhana kepada pejabat desa Kudadu berupa penetapan desa Kudadu sebagai sima. Prasasti ini ditemukan di lereng Gunung Buta. 5. Prasasti Sukamerta.
Prasasti Sukamerta juga dikenal sebagai Prasasti Raden Wijaya berangka 1296 Masehi. Prasasti ini berisi tentang penganugerahan Sima kepada petinggi desa Sukamerta yang telah membantu pelarian Raden Wijaya hingga sampai ke Sumenep untuk bertemu Arya Wiraraja. Prasasti ini juga menceritakan tentang Raden Wijaya yang memperistri 4 putri Kertanegara. Terdapat juga cerita penobatan Jayanegara sebagai Raja Muda di Daha atau Kediri pada 1295 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. 6. Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh MPU Prapanca ini selesai ditulis dalam bahasa Kawi pada bulan Aswina tahun Saka 1287. Isi kitab Negara Kertagama menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit. 7. Kitab Arjuna Wijaya. Kitab Arjuna Wijaya atau Kakawin Arjuna Wijaya digubah oleh MPU Tantular pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa antara 1350 sampai 1389 Masehi. Kitab yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno ini mengisahkan tentang peperangan antara Raja Arjuna Sasrabahu dan Patih Sumantri melawan Rahwana. Kebudayaan Kerajaan Majapahit. Kebudayaan masa Kerajaan Majapahit mempunyai nilai seni dan historis yang tinggi, yaitu mempunyai beberapa jumlah kesenian. Di antaranya ada tarian, wayang beber, jatilan, dan beberapa kesenian khas Majapahit yang kini masih bertahan. Bahkan seni budaya Majapahit tidak hanya mampu melahirkan kesenian semata, melainkan juga kesenian sastra, puisi, hingga seni terakota, seni pahat, serta seni patung. Seni budaya di masa Majapahit muncul ke permukaan yang jumlahnya beragam dan mencapai puluhan. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Aparat birokrasi Santing. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu Akrian Mahamantri Katrini, biasanya dijabat putra-putri raja, Akrian Mantri Pakirakiran, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan, Dharma Dyaksa, para pejabat hukum keagamaan. Ada juga drama Upapati, para pejabat keagamaan. Dalam Rakrian Mantri Pakirakiran terdapat seorang pejabat yang terpenting yaitu Rakrian Mapatih atau Patih Mangkubumi. Pejabat ini dapat dikaitkan atau dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja yang disebut Batara Sapta Prabu. Ekonomi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8. Pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran serta keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada masa pemerintahan Raja Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Cina. Pada November 2008, sekitar 10.388 keping koin Cina kuno seberat 40 kg digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala
atau BP3 Jawa Timur memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit. Alasan penggunaan uang logam atau koin asing tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Akan tetapi, kebanyakan ahli menduga bahwa semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan peran yang mahal. Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dalam negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri atau Mandala Jawa. Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialis karir, mulai dari pengrajin emas dan perak hingga penjual minuman, dan jagal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, proporsi populasi yang mencari pendapatan dan bermata pencaharian di luar pertanian semakin meningkat pada era Majapahit. Penjelajahan dan navigasi. Selama era Majapahit, penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Ludovico di Fatima 1470 sampai 1517 dalam bukunya Itinerario di Ludovico di Fatima, Bolognese menyatakan bahwa orang Jawa Selatan berlayar ke negeri jauh di selatan hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana suatu hari hanya berlangsung selama 4 jam dan lebih dingin daripada di bagian dunia manapun. Penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut terletak setidaknya 900 mil laut atau 1666 km selatan dari titik paling selatan Tasmania. Orang Jawa seperti suku-suku Austronesia lainnya menggunakan sistem navigasi yang mantap. Orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda, dan dengan memakai suatu teknik perbintangan sangat khas yang dinamakan starpath navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala. Pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan. Selain itu, kartografi atau ilmu pemetaan telah berkembang. Pada tahun 1293, Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan, menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang, garis ram, dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh orang-orang Eropa. Sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Ketika Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang muallim Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika. Mengenai peta itu, Albuquerque berkata, peta besar seorang muallim Jawa yang berisi Tanjung Harapan, Portugal dan tanah Brasil, Laut Merah dan Laut Persia, Kepulauan Cengkeh, navigasi orang Cina dan Gom dengan garis ram dan rute langsung yang bisa ditempuh oleh kapal dan dataran gigir hinterland, dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Bagiku Tuan, ini adalah hal yang terbaik yang pernah saya lihat, dan Yang Mulia akan sangat senang melihatnya. Memiliki nama-nama dalam tulisan Jawa, tetapi saya orang Jawa yang bisa membaca dan menulis. Saya mengirimkan karya ini kepada Yang Mulia yang tertulis Francisco Rodriguez dari yang lain, di mana Yang Mulia dapat benar-benar menjadi di mana orang Cina dan Korea atau Jepang datang, dan tentu saja kapal Anda harus pergi ke Kepulauan Cengkeh.
dan di mana tambang emas ada, Pulau Jawa dan Banda tindakan seperiodenya dari siapapun yang sesamanya. Dan tampaknya sangat mungkin bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Surat untuk Raja Manuel I dari Portugal, April 1512.